Ini jadi dibalik gitu ya. Sebelumnya pemerintah itu yang minta-minta kepada pengusaha, ayo dong harga eceran tertinggi 14.000, jangan lebih gitu ya. Ayo dong minta stoknya, jangan diekspor semuanya gitu ya. Minta-minta gitu sebelumnya. Ada komunikasi sudah antara pemerintah dengan pengusaha, tapi nggak dihargai sama perusahaan sama pengusahanya gitu. Ya inilah yang terjadi ketika kalian tidak dihargai, putuslah semuanya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kalau marah bikin repot banyak orang. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan Presiden Jokowi. Karena keputusan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng itu sekarang merepotkan banyak orang. Gak cuma dari perusahaan produsen minyak goreng, orang-orang di Kementerian Perdagangan sekarang dipaksa lembur semua itu. Dalam rangka menyiapkan aturan sesuai dengan instruksi Presiden soal pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng. Orang-orang yang semestinya sekarang itu lagi nunggu THR cair gitu kan, dikasih tambahan kerja sama Presiden. Repot semua. Ya, tapi inilah konsekuensi dari kemarahan seorang Presiden Jokowi yang terkenal sabar gitu. Karena kalau Pak Jokowi kemana-mana itu kan terkenal senyum, senyum, intonasinya ya terkontrol, nggak pernah intonasi tinggi gitu ya. Tapi kalau marah, marahnya orang sabar, ya kayak gini. Satu dunia harus tahu itu. Ya karena CPO ini kan kebutuhan banyak negara gitu ya. Ini kalau kemudian sekarang Indonesia menghentikan ekspornya, itu kan jadi otomatis membuat banyak pimpinan negara di dunia itu tahu kenapa dihentikan. Gara-gara Pak Jokowi marah. Tapi bagi saya gitu sebagai orang yang tidak punya kaitan dengan perusahaan minyak goreng dan nggak punya usaha di bidang minyak goreng ini, saya setuju-setuju aja gitu karena saya nggak terdampak. Tapi bagi orang yang terdampak ini memang merugikan sekali gitu. Maka wajar kalau kemudian beberapa pengamat dan bahkan kader PDI Perjuangan sendiri itu menyampaikan kritiknya terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ini karena dianggap tergesa-gesa. Terburu-buru katanya. Tapi saya bingung juga terburu-buru dari sisi mana gitu. Karena pemerintah itu kan sudah bernegosiasi, berkomunikasi dengan perusahaan itu selama sekitar 6 bulan terakhir gitu. Tapi nggak dihargai. Ya udah diputus aja. Ya tapi di sisi lain saya juga setuju dari pernyataan-pernyataan pengamat yang katanya ini merugikan gitu. Karena ekspor ini kan pasti bukan transaksi yang berjalan sehari 2 hari gitu ya. Ini pasti ada kontraknya. Kalau kemudian pemerintah menghentikan ekspor hari ini sampai sebulan ke depan, ini pasti berdampak kepada banyak perusahaan gitu. Orang-orang yang semestinya kirim barang nggak bisa ngirim. Sementara bahan baku di lapangan banyak gitu. Dan yang seperti kita tahu, kelapa sawit ini kan bukan barang yang bisa bertahan lama. Emang harus segera diproses. Nah kalau ini diproses semuanya tapi kemudian nggak bisa dikirim keluar, repot ini. Bisa kelebihan stok di Indonesia gitu ya. Panik gitu. Dan devisa dari ekspor bahan baku minyak goreng ini kan dalam sebulan itu katanya mencapai sebesar 43 triliun. Jadi kalau dihentikan, ya pemerintah jadinya berkurang pendapatan devisanya gitu. Ya semua pernyataan-pernyataan pengamat terkait bisnis dan kerugian bisnis itu benar gitu. Tapi mereka tidak memikirkan dampak psikologi di masyarakat. Karena kenaikan harga minyak goreng ini emang cukup fantastis gitu. Kalau pertama aja naiknya tuh sekitar cuma 3 ribuan, ini minyak goreng lebih dari 10 ribu loh. Belasan ribu naiknya. Makanya kemudian Pak Jokowi sampai marah betul gara-gara ini gitu. Ya ini soal perbedaan sudut pandang aja gitu. Kalau dari sisi Pak Jokowi mengambil langkah ekstrim ini untuk melindungi masyarakat, untuk pro terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau dari sisi pengamat, ya kebutuhan bisnisnya aja gitu. Secara bisnis ini emang merugikan. Tapi mereka nggak mikir kebutuhan rakyat kayak gimana. Rakyat yang butuh minyak goreng, yang memang harganya naik semuanya gitu. Karena yang harga minyak curah pun sekarang itu naik gitu. Nggak bisa dikembalikan kepada harga normal. Makanya kemudian Pak Jokowi mengambil keputusan yang sangat-sangat ekstrim ini gitu. Bagi banyak orang mungkin ini mengagetkan gitu.
Kok bisa? Pemerintah melarang semuanya gitu. Tapi bagi saya ini ya masuk akal gitu, karena selama ini kan pemerintah sudah berkali-kali berkomunikasi, membuat kebijakan domestic market obligation sebesar 20%, tapi itu kan banyak tidak dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan gitu. Masih cari celah, cari cara supaya bisa ekspor. supaya nggak perlu jual di nasional, di dalam negeri gitu kan. Makanya kemudian ada beberapa orang yang ditangkap gara-gara ini, gara-gara kasus ekspor ini gitu. Sudah dibuat aturannya tapi masih maksa ekspor. Itulah yang membuat harga minyak goreng di Indonesia naik dan barangnya langka. Ini memalukan sekali gitu, sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, harga minyak gorengnya tinggi, itu pun langka. Ya sekarang udah enggak, tapi kan sempat terjadi seperti itu, dan itu mencoreng nama Presiden Jokowi gitu, yang selama 7 tahun terakhir selalu bisa mengendalikan harga, terutama jelang bulan puasa. Ini sekarang gila-gilaan naik semuanya gitu. Padahal ekonomi masyarakat itu masih baru terdampak pandemi, belum terlalu bagus gitu. Makanya kemudian ini menambah kemarahan Pak Jokowi kayaknya gitu ya. Ngamuk, dihentikan total semuanya. Ya daripada kita nggak bisa komunikasi, daripada terus-terusan terjadi kebocoran-kebocoran ekspor gitu ya. Tetap ada kong kali kong, tetap ada cara-cara upaya perusahaan untuk ekspor keluar gitu. Untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya karena memang CPO-nya lagi naik-naiknya gitu. Ya udah stop semuanya aja. Dan ini sama-sama repot gitu. Bukan cuma perusahaannya, Pak Jokowi sendiri itu juga akan diprotes oleh banyak negara gitu. Karena CPO atau minyak goreng ini kan kebutuhan global. Jadi nggak bisa dihentikan begitu aja sebenarnya gitu. Ya tapi karena presidennya marah ya gimana? Stop semuanya. Ya tapi suruh siapa gitu. Pak Jokowi dan pemerintah selama ini kan sebenarnya sudah terlihat sabar sekali gitu ya. Bikin aturan DMO 20% untuk kebutuhan domestik gitu. Udah diterapkan, tapi banyak perusahaan yang ngeyel. Udah diterapkan juga harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Harganya 14.000. Tapi kemudian lenyap di pasaran, udah nggak ada yang mau jual 15.000. Ketika ditanya sama konsumen, nggak ada barangnya, nggak ada stoknya. Tapi setelah harga eceran tertinggi dicabut, langsung banyak sorenya. Ini kan main-main gitu. Itulah yang menurut saya membuat Pak Jokowi itu emosi gitu. Oh gitu kalian ya, mau nantang penguasa. Kamu pikir saya nggak bisa ngelawan gitu. Makanya inilah yang terjadi gitu. Ketika pemerintah dipermalukan oleh banyak mafia dan pengusaha, sekarang di stop semuanya ekspornya. Yang rugi siapa? Sama-sama rugi. Ini kan jadinya semua orang jadi berkomunikasi sekarang gitu ya. Minta-minta ke pemerintah, ayo gimana dong supaya bisa ekspor lagi. Ya karena kalau nggak bisa ekspor, mereka tuh hanya bisa nampung, bisa memproses, tapi nggak bisa ngirim. Keuangan nggak bagus cash flow-nya gitu. Cash flow perusahaannya gitu. Tapi di sisi lain, ini sebenarnya bukan hal baru bagi Presiden Jokowi gitu. Dulu di bulan Januari, 3 bulan yang lalu, cerita semacam ini tuh sudah pernah terjadi kepada batu bara. Jadi PLN itu sempat kesulitan mendapatkan harga batu bara yang sesuai dengan kebutuhan PLN gitu. Sampai kemudian ada ancaman kemungkinan pemadaman sebesar 10 juta pengguna. Nah Pak Jokowi marah gitu. Oh kalian kan sudah ditetapkan DMO, Domestic Market Obligation. Buat kebutuhan negara dulu, buat kebutuhan domestik dulu, baru kemudian dijual keluar. Nggak apa-apa kalian cari untung silahkan, tapi cukupi dulu dong kebutuhan dalam negerinya. Waktu itu perusahaan-perusahaan batubara ngeyel, tetap ekspor keluar gitu. Sampai kemudian PLN pusing tuh. Ini kalau nggak tercukupi bisa banyak yang mati nih listrik masyarakat. Makanya juga kemudian dimunculkan kebijakan stop semua ekspor batubara ke luar negeri. Habis itu ya perusahaan jadinya mau berkomunikasi gitu. Mau nurut, mau bayar denda, yang nggak melaksanakan DMO bayar denda. Sampai kemudian rencana pelarangan ekspor batubara yang direncanakan 1 bulan itu bisa selesai 11 hari karena semuanya sudah clear gitu. Kebutuhan domestik sudah terpenuhi, ya udah silahkan kirim keluar lagi. Nah, cerita-cerita semacam ini kayaknya ya sama seperti minyak goreng sekarang itu.
Cuma dulu PLN itu kan satu-satunya perusahaan listrik negara di Indonesia gitu. Sementara minyak goreng ini kan banyaknya swasta sehingga agak terkendali harganya. Kalau PLN masih bisa mengendalikan harga kebutuhan masyarakat gitu kan. Listriknya nggak bisa naik kecuali disepakati oleh pemerintah gitu kan. Ya tapi minyak goreng ini kan nggak bisa terkendali. Untuk kasus yang sama, meskipun perannya berbeda, ternyata langkah yang diambil presiden sama gitu. Sangat-sangat ekstrim. Ya kalau dulu batu bara di stop ekspornya, itu kan yang marah paling cuma perusahaan batu bara gitu. Tapi ini minyak goreng. Yang marah itu ya perusahaan minyak goreng, produsennya, kelapa sawitnya, marah semua ini sekarang. Ya tapi mau nggak mau gitu. Sebagai penguasa, sebagai pemerintah harus menunjukkan taringnya gitu. Supaya mereka tahu bahwa ini tuh kebutuhan masyarakat. Nggak boleh kita kemudian mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, yang selama ini terjadi terkait minyak goreng, kenapa perusahaan menjual dengan harga tinggi? Ya karena memang CPO-nya lagi naik gitu. Kalau pemerintah tetap memaksa harganya 14.000, mereka nggak mau jual itu. Tetap jual keluar gitu. Kalaupun ada, ditahan untuk nggak didistribusikan. Inilah yang bikin marah Presiden Jokowi, ekstrim sekali gitu ya. Tapi begitulah presiden yang saya tahu gitu ya. Memang langkah-langkahnya tuh selalu ekstrim. Seperti mengambil alih Freeport itu juga kan sebenarnya selama berpuluh-puluh tahun ditanyakan kepada banyak calon presiden, kapan Freeport akan diambil alih, kapan Freeport akan diambil alih. Tapi nggak pernah terjawab. Baru selesai di era Pak Jokowi. Ketika Papua bikin jalan sepanjang jalur Papua, Trans Papua, itu juga banyak komentar-komentar pengamat yang mengatakan ini nggak berpengaruh, nggak berdampak terhadap ekonomi nasional. Ya memang, kata Pak Jokowi, emang nggak berdampak. Kalaupun berdampak ya pasti dikit. Tapi ini kan kebutuhan masyarakat, ya udah kita bangun. Berapapun yang dibutuhkan kita bangun. Lawang itu kebutuhan. Ya sama seperti minyak goreng lagi gitu ya. Meskipun pemerintah atau negara berkurang secara devisa sebesar 43 triliun. Tapi ini kan kebutuhan masyarakat. Mau nggak mau gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam perang itu kayak ngebom bareng gitu. Sama-sama mati ini sekarang. Tapi masih belum diledakin, masih dipegang. Mau nurut apa enggak nih perusahaan-perusahaan gitu. Kalau nggak nurut udah. Selesai semua kalang kabut semua. Ya tapi ya baru sekarang nampaknya gitu presiden yang sangat-sangat berani kepada para pengusaha dan para mafia gitu. Karena ini susah sekali loh terus terang gitu ya. Kalau orang lain kayak Pak SBY sebelum-sebelum ini kan dibiarin begitu aja gitu. Paling hal maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya subsidi aja, subsidi kanan kiri gitu. Tapi nggak bisa mengendalikan harga. Nah tapi ini sekarang berbeda kasusnya gitu. Sekarang semua perusahaan lagi mendekat tuh, merapat semua kepada Pak Jokowi. Ya gimana Pak supaya bisa kita ekspor lagi? Perusahaan yang sebelumnya itu ngeyelan gitu ya, yang bilang ini harga ekonomi, harga pasar harus sesuai. Sekarang minta ampun semuanya. Gara-gara Pak Jokowi ngamuk. Ini jadi dibalik gitu ya. Sebelumnya pemerintah itu yang minta-minta kepada pengusaha, ayo dong harga eceran tertinggi 14.000, jangan lebih gitu ya. Ayo dong minta stoknya, jangan diekspor semuanya gitu ya. Minta-minta gitu sebelumnya. Ada komunikasi sudah antara pemerintah dengan pengusaha, tapi nggak dihargai sama perusahaan sama pengusahanya gitu. Ya inilah yang terjadi ketika kalian tidak dihargai, putuslah semuanya. Tapi sekali lagi memang ini berisiko gitu. Risikonya bukan cuma kepada Pak Jokowi, tapi juga perusahaan dan petani kelapa sawitnya juga akan terdampak gitu. Harapan saya agar semuanya ini ya selesai baik-baik lah, jangan sampai kelamaan. Ya meskipun Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelarangan ekspor ini masih belum tahu sampai kapan, sampai waktu yang belum ditentukan sekarang. Sampai kebutuhan dalam negeri ini terpenuhi dan stoknya banyak melimpah, itu mungkin maksudnya sampai harganya ya masih di kisaran 14 ribuan. Mungkin gitu ya. Saya nggak tahu gimana aslinya nanti gitu. Tapi keputusan ini sudah dibuat, maka semua perusahaan-perusahaan minyak goreng kita harapkan mau untuk bekerja sama dengan pemerintah, memenuhi kebutuhan nasional dulu sebelum mereka cari untung ke luar negeri. Karena pada akhirnya mayoritas lahan
kelapa sawit di Indonesia itu ratusan ribu hektar kalau nggak salah gitu ya. Itu kan emang punya pemerintah semuanya gitu. Mereka tuh cuma numpang lahan, bikin produsen di sini, produksi bahannya, tapi sok-sokan nggak mau diatur. Ya inilah yang terjadi gitu. Ya pada akhirnya saya berharap semoga ini nggak lama, semoga harganya kembali turun seperti biasa, dan harapannya ya Indonesia tidak terkena dampak sanksi ekonomi dari negara-negara lain atau direspon oleh negara-negara yang sangat-sangat membutuhkan bahan baku CPO dan sejenisnya gitu. Karena kalau ini jadi perang-perangan barang, nanti kita juga akan kekurangan beberapa barang pada akhirnya gitu. Kita juga yang akan dirugikan. Masyarakat Indonesia juga lah yang akan dirugikan. Tapi pada akhirnya saya juga percaya gitu bahwa Pak Jokowi sudah mempertimbangkan keputusan ini, dan nampaknya ketika di urusan batubara itu terbukti cukup ampuh gitu ya untuk menghentikan ekspor besar-besaran ke luar negeri, ini kemudian juga diterapkan kepada urusan minyak goreng. Ya semoga kita mendapatkan harga yang baik gitu, kalaupun naik nggak terlalu tinggi sampai belasan ribu, sehingga masyarakat tidak terlalu terdampak dan nggak terlalu banyak orang yang mengeluh gara-gara langka atau kenaikan harga minyak goreng. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.